Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azzamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang soleh, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini di penghujung tahun 2023. Kenikmatan jasmani yang paling tidak khotib ingin menyebutnya dalam nikmat sehat 3E, alhamdulillah kita rasakan. Enak makan minum tanpa pantangan, enak buang air kecil besar dengan lancar, enak istirahat tidur dengan tenang. Kalau salah satu dari nikmat 3E ini ada yang sudah mulai berkurang, tinggal 2E-nya, tinggal 1E-nya, maka dipastikan akan mengganggu aktivitas ibadah kita. Ringan langkah kita ke masjid yang mulia ini bersama kaum muslimin yang lain di tempat masjid yang lain membuktikan bahwa jasmaninya pada sehat. Dan itu tidak berada pada saudara kita yang sakit, yang orang tua kita sedang uzur usianya, tentu ringan langkahnya ke ibadah menjadi terganggu. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan jasmani kita ini mengiringi iman kita tetap sampai nanti usia terakhir kita terus mampu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat jasmani hadirin sekalian, ada nikmat rohani iman. Alhamdulillah kita beriman, berislam sampai detik Jumat hari ini. Karena ada teman kita, saudara kita yang imannya melemah, Islamnya bahkan tergadai dengan jabatan, dengan pasangan dan lain-lain. Yang kedua hadirin sekalian, salawat dan salam kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan satu harapan kita tetap istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita. Yang ketiga, wasiat takwa buat dari khatib terlebih dahulu, selanjutnya buat jamaah sekalian yang berhimpun di tempat yang mulia ini. Takwalah yang akan menjadi investasi amal utama kita di akhirat kelak. Takwalah yang selalu diingatkan khatib per khatib setiap Jumat ke Jumat. Dan itu menjadi pengingat kita untuk terus menjaga firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepanjang tahun 2023 ini adalah Jumat yang terakhir. Ada teman kita yang hari Kamis kemarin tidak menikmati karena dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beruntung mencicipi nikmat Jumatan ini. Alhamdulillah tahun ini kita sudah tidak seperti 2020, 2021, 2022 yang masih masa-masa Covid-19 Corona. Yang Jumatannya berjalak semeter, setengah meter, 30 cm, satu ubin. Kita masih mengingat masa-masa itu. Alhamdulillah 2023 kemarin sudah seperti biasa yang kita rasakan sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah keluarga kita sehat. Karena kalau udah satu sakit, serumah pusing semua. Kita bapaknya pusing, akan mengganggu aktivitas kerja kita juga. Kesehatan itulah yang kemudian akan khatib perkuat melalui hadis Nabi pada kesempatan siang hari ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seorang, igtanim khamsan qabla khamsin,
syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya, jagalah 5 hal, raihlah kesempatan 5 hal, 5 perkara sebelum 5 perkara yang dirasa menyakitkan datang. Yang pertama kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu, raihlah kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang berusia 25, 35, 45, 55 sampai 60 ini kita sebut sebagai masih muda-muda. Mungkin nanti masa-masa pensiun terasa di angka 55, 58, 60 dan seterusnya. Tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selagi muda, selagi bisa berkarya, selagi bisa bergiat, kita optimalkan untuk bermanfaat pada orang lain. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah kesempatan-kesempatan yang selagi kita masih bisa berkarya, kita kerahkan karya kita buat orang lain semampu kita, semanfaat kita. Syukur-syukur tidak menjadi beban orang lain. Yang masih muda, yang belum menikah, pada masa-masa usia di angka 22, 24, 28 sampai 30, tentu kita harapan orang tua kita memperoleh pasangan sudah paling tidak menjadi beban orang tua kita masing-masing. Dan masa muda itu sudah kita lewatin untuk yang usia 50 ke atas. Sudah kita rasakan bahwa masa muda kita masa yang berapi-api, kata seniman lagu. Itulah kemudian yang jangan sampai anak-anak muda kita, jamaah sekalian yang masih menggebu-gebu semangatnya, kemudian letoy, lemah, tidak bertenaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak masa-masa muda kita itu ditunjukkan dengan aktivitas olahraga yang kita masih bergairah, masih bertenaga, bisa lari ke sono kemari, mengejar bola, mengejar kok misalnya, mengejar bola kasti, mengejar bola tenis, mengejar sekian arah yang kita tuju, bergerak sono kemari dengan lincah, paling tidak menjadi sebuah penanda kita masih muda. Karena kalau sudah tua, dipastikan gerak lincahnya menjadi terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua kata Rasulullah, wasihhataka qabla saqamika. Jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nikmat sehat yang kita rasakan sampai Jumat siang hari ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita menyebut sakit gigi saja rasanya sudah pecah dunia ini. Bagi yang merasakan sakit gigi yang sudah pernah, sampai kemudian mendorong gusinya, menyentuh bibirnya, rasanya luar biasa. Dan itu tidak bisa dirasakan sama yang melihatnya begitu ya. Minta ampun kalau kata orang. Belum lagi kalau sakit-sakit yang kemudian kita rasakan karena musibah kecelakaan. Maka hadirin sekalian, sakit kecil, sakit menengah, sakit berat, orang menyebut sakit keras, kita hindari sehindar-hindarnya. Adalah kalau sudah sakit, tadi khatib bilang di awal, nikmat ibadahnya menjadi terganggu. Alhamdulillah kita masih tegak lurus untuk berdiri sholat. Karena ada jamaah kita, teman kita, tetangga kita yang sholatnya sudah dalam keadaan duduk. Ada saudara kita yang sedang terbaring sakit. Nikmat ibadah itu menjadi terasa kalau kita sudah masuk rumah sakit. Ini yang kemudian kesehatan kita jaga sebaik-baiknya, bersyukur pada Allah sebelum masa sakit datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehat itu mahal kita pahami. Karena kalau sudah sakit, satu bagian dari sekujur tubuh kita ini, salah satunya pasti akan mengeluarkan biaya. Lagi-lagi akan merubah anggaran rumah tangga kita masing-masing. Adalah penting untuk kita yang sudah menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, kita jaga benar kesehatan bersama. Karena kalau satu anaknya sakit, maka pastikan akan merepotkan anggota keluarga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga kata Rasulullah, wa faraghaka qabla syughlika. Jagalah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu datang. Kita merasakan itu lagi selapang-lapangnya
lagi seluas-luasnya waktu enggak sempat silaturahmi, lagi lapang-lapangnya waktu enggak pernah ngelaksanain sholat sunnah, lagi lapang-lapangnya waktu enggak pernah ngerasakan puasa sunnah. Maka jangan sampai nanti kalau udah sakit, kalau udah sempit waktunya baru berasa, barulah kemudian kita rasa menyesal itu datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin mau sholat malam kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang aja belum pernah gitu. Ini menjadi koreksi kita, menjadi muhasabah kita. Waktu luang kita banyak, insya Allah 24 jam. Orang lain ibadahnya baik, wajibnya jalan, sunahnya jalan, kita wajibnya terengah-engah, harus diingatin orang. Orang lain yang sunahnya luar biasa, royalnya luar biasa dengan segala kemampuan yang dia punya, kita yang kemudian jadi malas, tidak berdaya. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah, yang keempat kata Rasulullah, wa ghinaka qabla, kayamu sebelum miskinmu. Khatib habis berkata-kata ini. Insya Allah hadirin sekalian, kita semua kaya. Allah lahirkan diri kita ini ke dunia dalam keadaan kaya semua. Minimal kaya jasmani kita. Kalaupun ada keturunan dari atas kita, bapak, kakek, leluhur kita yang sudah kaya, alhamdulillah. Dan kekayaan yang Allah kasih kepada kita itu menjadi sebuah bukti, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kekayaan yang kita punya itu sedikit banyak menjadi kesempatan kita untuk terus bersedekah, menyampaikan infak dimanapun kita sempat. Dan itu ditunjukkan sama beberapa orang yang dia royal untuk mensedekahkan hartanya. Kita yang baru punya harta nggak seberapa, pelitnya minta ampun. Dan kita belajar dari orang lain, belajar dari tetangga kita, betapa ada seseorang yang royalnya luar biasa dalam urusan sedekah. Dia tidak mikir tentang ke depan, tentang besok harinya. Dia yakin Allah akan menggantinya dengan yang datang rezeki itu dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu penyakit batin manusia kita ini adalah kita tak terasa didera dengan penyakit pelit. Kita tak terasa, tak sadar diri bahwa ada penyakit pelit, kikir, bakhil yang menghinggapi diri kita. Dengan bahasa sedekah inilah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menggugah kita umatnya untuk tidak berlaku pelik pada orang lain. Ketika kita kaya, manfaatkan buat sedekah. Karena ketika datang kemudian masa miskin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mau kita kasih kepada orang lain? Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa ngasih apa-apa kepada orang lain. Dan kita sejujurnya sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala apa-apa. Tinggal kita ngasih apa itu kepada orang lain semampu kita. Dan bakhil itu harus kita berani untuk memerangi diri sendiri kita. Karena sikap bakhillah yang kemudian nanti menjadi penyakit batin dan berkepanjangan menghinggapi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum masa matimu datang. Kita dengar tetangga yang tadi pagi diumumkan di masjid yang bersangkutan meninggal dunia. Kemarin sore masih ketemu, tadi malam masih berbincang, pagi-pagi sudah tidak ada kabar. Ini yang kemudian musibah yang kita sebut kematian, tidak ada yang tahu. Kemarin masih berkomunikasi, masih memutuskan sebuah kebijakan bersama-sama, tiba-tiba yang bersangkutan dipanggil dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mending kalau ada durasi yang kita sebut dengan sakit. Sudah sebulan, sudah 2 bulan, bahasa kita lama-lama game over, innalillah. Bisa keukur kalau lagi sakit, terbaring di rumah sakit karena usia tua. Tapi dalam keadaan muda, dalam keadaan segar bugar, kita tidak menyangka yang bersangkutan habis olahraga tenis, tahu-tahu duduk sebentar, tak sadarkan diri, kelelahan. Rupanya orang mempunyai dengan sebutan sakit jantung. Lagi naik sepeda, game over, langsung jatuh di aspal. Padahal subuhnya masih ketemu gitu. Alhamdulillah masih subuhan begitu ya. Dan kita yang masih hidup menjadi pertanyaan buat kita atas aktivitas yang kita lakukan setelah ini. Setelah Jumatan ini pun kita tidak tahu.
Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang tahu di mana seorang hamba dia akan meninggal dunia. Fi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apakah di Jawa, apakah di IKN nanti gitu kira-kira, tidak ada yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan kehidupan kematian sesungguhnya ada pada setiap orang. Tapi rupanya yang secara spesifik wabil khusus para suami sudah mengetahuinya adalah pada perjuangan istri kita masing-masing saat melahirkan. Disitulah perjuangan hidup mati seorang hamba ada pada istri kita, yang beliau masing-masing tersayang itu sedang berjuang untuk dirinya sendiri dan cabang bayinya, bayi kita itu. Alhamdulillah keduanya selamat. Kita bersuka cita. Qadarullah ada yang meninggal salah satunya, entah ibunya, entah bayi yang baru lahir itu. Dan itulah nikmat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan hadis Nabi ini menjadi penguat kita untuk berkarya lebih baik lagi di tahun mendatang 2024. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita para suami, para laki-laki, orang-orang soleh ini untuk menjadi pemimpin yang baik di rumah tangganya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.